Selamat pagi, selamat bersekutu kembali di dalam kasih Tuhan. Kita akan memulai saat teduh kita pada pagi ini, dan kita akan memuji Tuhan dengan pujian Bapa Tiga Pamanku. Saat bersama bawa hidupku padamu, masuk dalam angkatmu yang kuduh. Aku tinggal di dalam hati, Engkau tenang yang membuatku melihat jauh kepadamu, lebih dari nafasku, Bapa. Ku berdoa Yesus, Bapa, di sampingku, Bapa, seumur hidupku. Lebih dari nafasku, Bapa, ku berdoa kasih-Mu, Bapa, berjalan di sampingku, Bapa, untuk selamanya. Sekali lagi Bapa pegang tanganku, Bapa, pegang tanganku. Aku rindu saat teduh bersamamu, membawaku dalam hangat pelukmu, bawa hidupku padamu, masuk dalam angkatmu yang kudus.
tinggal di dalam hatimu. Engkau yang membuatku melihat jalan berjalan bersamamu Bapa semua lebih dari nafasku Bapa, ku perlukan kasih-Mu Bapa. Pertama-tamaku ya Bapa, untuk pertama-tamaku ya Bapa, untuk mari kita sama-sama berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan untuk pagi yang indah ini. Kami boleh datang kepadamu. Kami percaya bahwa Engkau ada. Kami percaya bahwa Engkau bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kami. Tuhan Yesus, Allah kami yang hidup, pagi hari ini kami mohon kasih karunia dan berkat-Mu ya Bapa, untuk kami dapat menjalani kehidupan ini dengan penuh hikmat, dengan penuh kebijaksanaan, tanpa ketakutan maupun kekhawatiran. Dan biarlah Tuhan kami serahkan sepenuhnya keluarga kami pada pagi hari ini kepada Tuhan. Sucikan dan kuduskan kami, ampuni akan setiap dosa-dosa dan kesalahan kami. Kami rindu diperbaharui. Kami rindu Tuhan urati. Kami rindu Tuhan jadikan kami baru, sehingga kami boleh senantiasa berjalan tiada henti dan berlari tiada lelah. Dan kami ingin selalu terus-menerus dekat kepadamu ya Tuhan, mengalami kuasa, mujizat dan pertolongan di dalam kehidupan ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk pagi hari ini ya Bapa. Kami boleh diberkati dengan berkat-berkat rohani, berkat-berkat jasmani. Bahkan kami dapat beristirahat sepanjang malam dengan kenyamanan yang Tuhan berikan dan bangun pada pagi hari ini. Kami tahu bahwa kehidupan ini tidak mudah. Kehidupan ini perlu perjuangan.
Dan kami yakin bahwa Engkau beserta dengan kami. Oleh karena itu ya Bapa, berkatilah kami. Terima kasih Tuhan, kami sebentar akan membaca firman-Mu. Tuhan berkati pembacaan kami, sehingga tidak hanya sekedar kami baca firman-Mu, tetapi sungguh-sungguh kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Pada pagi hari ini, kita akan membaca firman Tuhan di dalam kitab Keluaran. Pakai Alkitab. Kitab Keluaran pasal yang ke-6 ya. 7. Kitab Keluaran pasal yang ke-7 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-25 ya. Jadi satu orang membaca 6 ayat. Mulai dari pakainya silakan. Musa berusia 80 tahun dan Harun 83 tahun. Ketika mereka berbicara kepada Fir'aun, kemudian Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, apabila Fir'aun berkata kepada kamu, tunjukkanlah suatu mujizat, haruslah kau katakan kepada Harun, ambil dan lemparkanlah tongkatmu di depan Fir'aun, maka tongkat itu akan menjadi ular. Musa dan Harun pergi menghadap Fir'aun. Lalu mereka melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan. Harun melemparkan tongkatnya di depan Fir'aun dan para pegawainya. Dan tongkat itu pun menjadi ular. Kemudian Fir'aun memanggil orang berilmu dan ahli-ahli sihir. Ahli ilmu gaib Mesir itu pun dengan ilmu mantra mereka membuat hal yang serupa. Masing-masing mereka melemparkan tongkatnya dan tongkat-tongkat itu menjadi ular. Tetapi tongkat Harun menelan tongkat-tongkat mereka. 13 sampai 23. Dalam perkara tadi sehingga ia tidak mau mendengarkan mereka seperti yang telah berbuat. Itulah pertama Arab bicara. Bagaimana telah kata Musa, Fir'aun berkata hati, dia tidak mau melepaskan kisah itu. Berkilah kepada Fir'aun pada waktu pagi ketika ia keluar ke sungai, nantikanlah dia di sungai Nil, dan bawalah di tangan mau tongkat yang tadinya berubah menjadi ular. Katakanlah kepadanya, Tuhan Allah orang Ibrani mengutus aku kepadamu untuk mengatakan, biarkanlah umatku pergi, supaya mereka datang beribadah kepadaku di padang gurun. Tetapi sampai sekarang kau tidak mau mendengarkan. Sebab itu beginilah firman Tuhan, dengan ini engkau akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Lihat dengan tongkat yang di tanganku, ini akan kupukul ke air yang di sungai Nil, dan air itu akan berubah menjadi darah.
Ikan dalam sungai ini akan mati dan sungai ini akan berbau busuk, sehingga orang Mesir tidak dapat minum air dari sungai Nil ini. Tuhan berfirman kepada Musa, katakanlah kepada Harun, ambillah tongkatmu, ulurkanlah tanganmu ke atas segala air di Mesir, ke atas sungai, selokan, kolam, dan ke atas segala penampungan air yang ada pada mereka, supaya semuanya menjadi darah. Di seluruh tanah Mesir akan ada darah, bahkan dalam wadah kayu dan wadah baru. Demikianlah Musa dan Harun berbuat seperti yang difirmankan Tuhan. Tongkat itu diangkat, dipukulkan pada air di sungai Nil di depan mata Fir'aun dan pegawai-pegawainya, sehingga seluruh air di sungai Nil berubah menjadi darah. Lalu ikan di sungai Nil mati, dan sungai itu berbau busuk, sehingga orang Mesir tidak dapat meminum air dari sungai itu. Di seluruh tanah Mesir ada darah, tetapi ahli ilmu gaib Mesir dengan ilmu mantra mereka membuat hal yang serupa, sehingga Fir'aun berkeras hati dan tidak mau mendengarkan mereka berdua seperti yang telah difirmankan Tuhan. Fir'aun berbalik lalu masuk ke istananya dan tidak mempedulikan hal itu juga. Tetapi semua orang Mesir menggali-gali sekitar sungai Nil mencari air untuk diminum, sebab mereka tidak dapat meminum air sungai Nil. Demikianlah genap 7 hari berlalu setelah ia memukul sungai Nil. Amin. Kita akan masuk ke dalam pokok doa. Yang pertama kita berdoa seperti bulan kita masing-masing. Yang kedua kita berdoa untuk kehidupan hari ini. Yang ketiga kita berdoa untuk orang-orang yang telah memberikan persembahan. Yang keempat kita berdoa untuk keluarga-keluarga. Yang kelima kita berdoa untuk hamba Tuhan majelis dan komisi. Yang keenam kita berdoa untuk gereja kita. Yang ketujuh kita berdoa untuk jemaat di tempat ini. Yang kedelapan kita berdoa untuk sinode kita. Yang kesembilan kita berdoa untuk bangsa dan negara. Yang kesepuluh kita berdoa untuk pokok doa khusus ya. Yang pertama kita berdoa untuk tanggal 7 besok akan kedatangan Bupati, supaya gereja kita mempersiapkan diri ya, antara jam 9 sampai jam setengah 11 kita doakan pagi. Kemudian di minggu keduanya GKMI Pecangan dilayani oleh PDM Billy ya, dari Semarang, dan juga untuk Pecangan ke Gulir Gloria Patri. Biar Tuhan menolong, Tuhan memberkati, dan Tuhan mengurapi. Begitu juga untuk minggu ketiga, di sini akan dilayani oleh Bapak Tropimus dari GKMI AOW. Sedangkan untuk minggu keempat, hamba Tuhan di tempat ini akan melayani di tempat ini. Kemudian masuk minggu kelima di bulan Agustus ini akan ada perjamuan kudus ya, sekaligus tukar mimbar PGMW 4 di Keling, kita doakan. Kemudian kita masuk ke bulan September, tanggal 7 ada konven, tanggal 8, 9, 10 ada sidang MPL. Kita doakan supaya semuanya dapat berjalan dengan baik. Baik, sebelum kita berdoa bersama-sama, kita akan memuji Tuhan. Dengan memuji Tuhan, Roh Kudus kau hadir di sini. Roh Kudus kau hadir di sini. Roh Kudus kau mengasihimu. Kau manis, kau menghidupku, menolongku
diutus Bapa. Roh Kudus kau hadir di sini. Kudus kau hadir di sini. Roh Kudus kau mengasihimu. Kau memanggil tolak pengikutku, penolong diutus Bapa. Buka hati, buka hati untuk Roh Tuhan. Buka hati menyembah Yesus. Jamah kami penuhi kami dengan kuasa amali hati. Buka hati untuk Roh Tuhan. Buka hati menyembah Yesus. Jangan penuhi kami dengan kuasa amali, dengan kuasa amali. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di dalam kerajaan atas surga, kasih dan rahmat inilah telah keberadaan hidup kami di hadapan Engkau ya Tuhan. malam Tidak ada satupun yang tersembunyi. pagi ini Dan bersama-sama kami mohon pimpinan Tuhan, yaitu pimpinan Roh Kudus-Mu yang senantiasa hadir di dalam kehidupan kami, menguatkan kami, memulihkan kami, dan memimpin hidup kami ke dalam jalan kebenaran. Terima kasih Tuhan. Berkati ya Bapa untuk kehidupan kami hari ini. Berkati juga orang-orang yang telah memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Berkati juga keluarga-keluarga yang sangat. Berkati juga Tuhan untuk hamba Tuhan, majelis dan komisi-komisi. Berkati jemaat tempat ini ya Bapa, gereja di tempat ini, dan juga untuk sinode kami. Tuhan berkati. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Saat ini juga kami mau berdoa ya Bapa untuk besok tanggal 7 akan ada bupati datang ke tempat ini. Tuhan menolong, Tuhan memberkati. Dan juga Tuhan menolong dan memberkati untuk tanggal 9 Agustus hamba-Mu akan melayani Gloria Patri. Mohon berkati ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Bapak untuk minggu ketiga tempat ini akan dilayani Bapak Aowi ya Bapak. Tuhan berkati, Tuhan tahu. Minggu 4 hamba-Mu yang akan melayani, minggu 5 hamba-Mu yang akan melayani di Kali. Oh Tuhan Yesus, tolong kami serahkan semuanya ke dalam tangan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang berdoa. Haleluya. Amin. Dengan pertolongan Allah, Bapak kami juga menyerahkan Tuhan untuk bangsa kami Indonesia. Tuhan, jauhkan dari roh pengongrong, jauhkan dari roh hasut menghasut, jauhkan juga Tuhan dari roh hoak, jauhkan dari
juga untuk mereka yang menginginkan kehancuran satu dan yang lain. Dan tolong pulihkan bangsa kami, biarlah bangsa kami boleh ada di dalam jalan Tuhan. Suku-suku yang ada di perjalanan pun Tuhan jangkau supaya mereka boleh menikmati lawatan Tuhan. Bapak, pakailah juga setiap gereja-gereja Tuhan dimanapun mereka berada. Biarkan mereka jadi tarangmu, saksimu yang terus bergerak untuk kemuliaan nama Tuhan. Pakailah setiap anak-anak Tuhan di berbagai macam gereja ini untuk semakin dekat kepada Tuhan, semakin menangkap kerinduan Tuhan dan melakukan apa yang Tuhan mau, sehingga Tuhan pulihkan bangsa kami, pulihkan kehidupan anak-anakmu tempat ini ya Bapak, sehingga mereka belum merasakan kehadiran Tuhan, perubahan dari Engkau. Demikian pula Tuhan, kami menyerahkan bagi GKMI ke dalam cinta kasih Tuhan. Biarlah GKMI ini boleh tetap maju, boleh tetap bertumbuh hidup mereka ke dalam kasih Tuhan. Berkati setiap hamba Tuhan, majelis dan juga jemaat Tuhan, aktivis gereja yang setia bahkan taat melayani Engkau di sana ya Bapak. Biarlah Tuhan Allah menolong kehidupan mereka. Saat ini kami serahkan GKMI, jangan pun penuh kemuliaan Tuhan. Biar Tuhan lawat dan jemaat Tuhan umat ini, membawa mereka semakin dekat melekat akan Tuhan, melakukan apa yang Tuhan mau, dan biarlah kehidupan mereka Tuhan dipulihkan oleh Engkau, Allah Tuhan Allah selalu hadir buat mereka. Demikian juga diserahkan segala kegiatan kami, tumbuh kembang kami, pekerjaan kami, sekolah kami, kuliah kami, dalam cinta kasih Tuhan, masa-masa lansia kami pun kami serahkan sepenuhnya kepada Engkau, dan menyerahkan buat jemaat Tuhan yang sedang berjuang untuk sembuh dari sakit mereka. Tuhan tolong pulihkan, Bapak pulihkan kehidupan mereka, baik Bu Sindiati, pasca jatuh Tuhan kuatkan di selanjutnya, biar Bu Sindiati boleh menikmati hadirat Tuhan, menikmati jamahan Tuhan, dan boleh mengalami kesembuhan dari Engkau. Bapak, kami juga menyerahkan Tuhan untuk segenap kehidupan baik Pak Sarjono dan juga Pak Yetno, dan juga kami serahkan Bu Suradi, dan menyerahkan juga Tuhan untuk Pak Wandi dan kasih-Mu, biar Tuhan Allah menolongnya dan Engkau tahu yang terbaik buat hamba-Mu. Demikian juga kami serahkan perusahaan Mona, Bapak kami serahkan juga Hukim dan kasih Tuhan. Bapak kami juga serahkan untuk Marian, Ciin, proses pemulihan dan juga penantian yang terbaik dari Tuhan sajalah yang Tuhan nyatakan buat hamba ini, dan kami menyerahkan Tuhan kehidupan mereka ke dalam kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Mari kita akan mengakhiri saat teduh kita pada pagi hari ini dengan pujian Mataku Tertuju Padamu.
Setiap hidupku ku serahkan padamu. Bimbing aku masuk ku mau selalu menyenangkan hatimu. Saat kita telah selesai, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.